sering mendengar orang bilang bahwa uang tidak dibawa mati. Tapi cobalah berpikir, kalau benar begitu, kenapa semua orang masih bekerja keras mengumpulkan harta? Apa sebenarnya yang kita lewatkan dari pemikiran ini? Kalau kamu pernah merasa bingung antara kebutuhan dunia dan akhirat, video ini bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Jangan sampai terjebak mitos. Tonton sampai habis dan pahami alasan sesungguhnya kenapa uang itu lebih dari sekedar soal duniawi. Pernyataan bahwa mengumpulkan harta tidak penting karena tidak bisa dibawa ke akhirat seringkali muncul di tengah masyarakat, terutama ketika membicarakan tentang uang atau kekayaan. Rasa ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap pola pikir dan motivasi seseorang. Orang yang percaya bahwa harta dunia itu sia-sia cenderung merasa tidak perlu bekerja keras, mencari uang, atau berusaha lebih baik dalam hidupnya. Mereka mungkin merasa cukup dengan hanya berfokus pada ibadah dan hal-hal spiritual, mengabaikan pentingnya kontribusi di dunia. Padahal jika kita kaji lebih dalam, pemikiran ini justru bisa membatasi potensi seseorang untuk membuat perubahan positif di masyarakat. Harta, jika dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya tentang kekayaan pribadi. Uang yang kita hasilkan bisa kita gunakan untuk membantu sesama, memperbaiki kualitas hidup orang lain, atau mendukung berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat. Dalam agama, khususnya Islam, memberi sedekah, membangun panti asuhan, dan membantu orang miskin adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Semua itu membutuhkan harta. Menganggap uang atau harta sebagai sesuatu yang sia-sia hanya karena tidak dibawa mati bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Faktanya, harta yang diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebaikan justru bisa menjadi bekal di akhirat. Jadi, memiliki pola pikir yang seimbang antara dunia dan akhirat sangatlah penting agar kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Berbuat baik adalah nilai universal yang diajarkan oleh semua agama di dunia. Setiap agama menekankan pentingnya membantu sesama dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Namun, apa yang seringkali tidak disadari bahwa dalam bentuk kebaikan yang paling nyata dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari seringkali melibatkan harta. Uang, meskipun dianggap sebagai simbol materialisme, memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai alat perubahan sosial yang positif. Melalui harta, kita bisa memberikan kontribusi nyata dalam membantu orang lain, memperbaiki kehidupan mereka, dan menciptakan dampak yang lebih besar di dunia. Bayangkan, dengan uang yang kamu miliki, kamu bisa membangun panti asuhan untuk anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Kamu bisa memberikan mereka tempat berlindung, pendidikan yang layak, dan kehidupan yang lebih baik. Uangmu bisa digunakan untuk menyumbang beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Atau bahkan di lingkungan sekitar kita, kamu bisa membantu tetangga yang sedang kesulitan finansial, memberikan mereka sedikit bantuan yang mungkin bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Di sini terlihat bahwa uang yang kamu kumpulkan tidak hanya memberi manfaat bagi dirimu sendiri. Lebih dari itu, uang tersebut bisa menjadi alat untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, pengumpulan harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan tidak hanya berdampak positif di dunia, tetapi juga memberi pahala di akhirat. Banyak agama yang mengajarkan bahwa perbuatan baik, terutama yang dilakukan untuk menolong orang lain, akan mendapatkan balasan di kehidupan selanjutnya. Dalam Islam, sedekah jariyah, yaitu amal yang memberikan manfaat bahkan setelah seseorang meninggal, adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana, tidak menolak kekayaan. Beliau tidak pernah mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan pribadi atau untuk hidup mewah.
tapi selalu siap menerima harta ketika bisa digunakan untuk membantu umatnya. Dalam banyak kisah, Nabi Muhammad SAW menggunakan harta yang dimilikinya untuk menolong kaum miskin, memberikan makan kepada yang kelaparan, dan mendukung perjuangan umat Islam di masa awal. Ini menunjukkan bahwa kekayaan atau harta bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau diabaikan. Sebaliknya, ketika digunakan dengan bijaksana, harta bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk melakukan kebaikan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Pandangan bahwa uang tidak dibawa mati seringkali digunakan untuk meremehkan pentingnya harta dalam kehidupan. Namun, pandangan ini bisa menyesatkan jika tidak dilihat dari konteks yang lebih luas. Memang secara harfiah harta kita tidak akan ikut dibawa ketika kita meninggal. Namun, dampak dari bagaimana kita menggunakan harta tersebut bisa terus terasa, bahkan setelah kita tiada. Harta yang digunakan untuk kebaikan bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Misalnya, jika kita membangun sekolah atau panti asuhan, selama tempat tersebut terus digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka pahala dari perbuatan baik kita akan terus mengalir. Jadi, mindset yang mengatakan bahwa mengumpulkan harta adalah sesuatu yang sia-sia, tidak dibawa mati, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan harta tersebut selama kita masih hidup. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan atau hanya kepentingan pribadi? Jika kita bisa memanfaatkan harta untuk membantu orang lain dan melakukan kebaikan, maka harta tersebut bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan di dunia, tapi juga akan menjadi bekal di akhirat. Maka pemahaman yang seimbang antara dunia dan akhirat sangat penting. Kita hidup di dunia dan masih membutuhkan hal-hal material seperti uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sekaligus untuk membantu orang lain. Uang memang bukan segalanya, tapi faktanya banyak hal baik yang bisa kita lakukan di dunia ini memerlukan uang. Ketika kita memandang harta sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi banyak orang, maka mengumpulkan harta bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan bagian dari cara kita berbuat baik dan menjalankan ajaran agama. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju kalau harta bisa menjadi alat untuk berbuat kebaikan dan membawa manfaat yang besar bagi orang lain? Coba tulis di kolom komentar pandangan kamu soal ini. Mari diskusi bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.